Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sering kita baca, sering kita dengar, baik lewat audiovisual atau mungkin di gadget yang kita pegang, kata-kata kalimat dalam suratul Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tentu kita ingin tahu kenapa manusia dikatakan merugi. Merugi karena tidak memanfaatkan waktu. Karena memang kebanyakan kita tidak bersama Tuhan. Akan tetapi kita bersama masa lalu atau bersama masa yang akan datang. Kita dikuasai oleh angan-angan. Kita dikuasai oleh nafsu, kita dikuasai oleh kehendak, kita dikuasai oleh kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Kita belum bisa move on terhadap apa yang terjadi, dan itu yang mengganggu kita sehingga tidak bisa bersama Tuhan, tidak bisa bersama Tuhan di real time. Di ayat selanjutnya menjelaskan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maksud iman di sini adalah kesadaran secara terus-menerus. Jadi maksud pengecualian di sini kecuali orang-orang yang beriman. Beriman adalah orang-orang yang terus-menerus bersama Tuhan. Tentu implikasi kesadaran ilahiyah adalah amal soleh. Sebab itu Quran tidak pernah memisahkan dua hal tersebut. Keimanan terkait dengan kesadaran dan amal soleh terkait dengan perbuatan. Sehingga keduanya harus saling berhubungan, saling berkelindah. Kebanyakan orang hanya mementingkan iman, sedangkan yang lain hanya mementingkan amal saja. Manusia adalah saling terkait dengan satu dengan yang lain. Hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia akan mengantarkan kita, akan mempertemukan kita, akan memudahkan kita bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Interaksi kita, diri kita tidak sesempurna ini kalau tidak ada keterlibatan orang lain. Waktu tidak cukup untuk kita kalau tidak ada keterlibatan orang lain. Kita tidak sanggup mengerjakan itu sendiri. Tapi kita akan bisa menyelesaikan, mengabdi, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada bantuan dari luar, ada bantuan dari orang lain. Waktu terus-menerus mengalir dan terus-menerus diingatkan. Itulah fungsi pengecualian, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, watawasau bil haq, saling menasihati, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang senantiasa terpanggil untuk selalu menasihati adalah yang senantiasa berada di dalam masa. Orang yang tidak bersama Tuhan, jika memberikan suatu nasihat, nasihat itu tidak berasal dari dalam dirinya, karena orang itu bersama dengan Tuhan. Suatu nasihat tidak akan memberikan efek jika si pemberi nasihat itu sendiri tidak mengamalkannya.
Bagaimana ia mampu memberikan bahwa gula itu manis? Secerdas apapun akal kita tidak akan bisa memberikan gambaran kalau kita tidak pernah merasakan bahwa bagaimana itu gula manis. Tapi manisnya sesuatu, pahitnya sesuatu dapat kita katakan, dapat kita utarakan. Tak kalah kesempurnaan, kesehatan kita berada pada real yang telah tentukan, yaitu sehat. Daya menarik ialah surah ini ditutup dengan aspek sabar. Maksudnya memiliki kesadaran terus-menerus berada pada real time. Membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Karena saat berhadapan dengan suatu fenomena, kita sudah diperhadapkan dengan 3 kesadaran. Kesadaran fisik, kesadaran fisikis, dan kesadaran ilahiyah. Sebenarnya kesadaran sini yang mana lebih dominan pada diri kita di antara ketiga kesadaran tersebut? Tentu ini menjadi pertanyaan dan akan kita kaji pada edisi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.